penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sembah mulia hadimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kuduslah Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan, sungguh Kau Tuhan dan Raja kami. Mulia hadimu Tuhan, ku sembah, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia hadimu Tuhan. Bagimu Tuhan, hadimu Tuhan, bagimu Tuhan, hadimu Tuhan. Sama setiap hati kami ya Roh Kudus, berikanlah setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Berikanlah kelegaan kepada kami yang sedang di dalam kesesakan. Curahkan segala rahmat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kobarkan semangat di dalam hati kami Tuhan, agar roh kami bernyala-nyala di dalam melayani Engkau, agar kami tetap bersuka cita apapun keadaan kami ya Tuhan.
mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus terus mengurapi, bekerja merasuki setiap hati yang menyaksikan acara Zoom ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh melawat pribadi lepas pribadi, tempat mereka berada masing-masing Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Dan saat ini Tuhan, kami juga curahkan segala rahmat, urapan-Mu bagi hamba-Mu itu Jurwan Mahono, pengajaran bagi kami. Dan bajak Tuhan, lembutkan, sembuhkan setiap tanah hati kami, agar kami siap untuk Kau bentuk Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kami ya Bapa. Selalu Kau bentuk seturut dengan kehendak dan rencana rancangan. Terima kasih. Sama kita berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada. Terima kasih. Kepada Ibu Jun kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu, Shalom. Shalom. Karena ini pengajaran ya, nanti kalau saya jadi nggak ngomong sendiri, saya senang sekali. Ntar kalau saya kasih ayat, ada yang bacain, bisa nggak begitu? Co-host barangkali. Jadi kalau saya bilang ayat, ada yang respon gitu, omong ayatnya. Bisa nggak begitu? Boleh nggak Pak Wigin? Bisa Ibu, nanti kami ya. Ya. Jadi kalau saya bilang ayat berapa, ada 1-2 orang yang kasih. Kedua, kalau saya terlalu cepat atau tidak mengerti, unmute saja, langsung unmute, ulang Pak Ibu Cun, nggak jelas ini gitu. Nggak apa-apa dipotong, ini bukan renungan, ini pelajaran. Jadi tanya-tanya justru saya senang. Kalau ditanya justru saya senang. Kalau diam melulu saya tahu nih arti apa enggak nih gitu. Ya, oke ya. Oke Bu. Oke, yuk. Saya senang sekali dapat kesempatan ini. Ini tahu nggak sebenarnya untung saya punya pelajaran ini yang lagi saya mau bawa. Ini saya udah punya iPad, dia hilang. Aku salah pencet, dia hilang. Aku cari lagi nggak ada. Dari itu tadi waktu Pak Wigin ngebel, aku lagi cari nggak ketemu. Tapi karena pelajaran ini saya bikin sendiri, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang semua keluarin gambar pertama. Boleh langsung aja ya Pak Wigin ya? Ya, langsung Bu. Sekarang udah jam 7.50 ya. Oke. Bisa digambarnya di sini dikasih lihat mulai gambar pertama Pak Wigin. Ya, Raymond akan masukkan. Nah, ini yang pertama aja dulu ya. Yang pertama, waktu Allah menciptakan dunia dan isinya, Anda bisa baca nanti di kitab Kejadian, ada beberapa kali Tuhan bilang, Tuhan adalah Tuhan, kalau berfirman dari nggak ada jadi ada gitu ya. 5 kali apa 6 kali di kitab Kejadian pertama, berfirmanlah Allah, jadilah terang gitu. Berfirmanlah Allah, dipisahkannya tanah, daratan dan air gitu. Jadi ada berapa kali dia berfirman, ini ada yang nggak unmute nih, jadi saya berisik. Tolong host semuanya di mute. Nanti kalau orang mau ngomong baru di unmute. Ini masih ada yang omong ini. Sudah? Oh iya, bagus. Ya. Nah, pertama-tama Tuhan buat pohon
pohon dulu. Saya mau ambilin pohon karena pohon hanya memiliki tubuh jasmani. Poinnya di situ, ya. Pohon memiliki tubuh jasmani. Besar, tumbuh, berbuah, ada waktunya. Pohon itu adalah yang bisa dipegang, yang bisa kelihatan gitu, tubuh jasmani, ya. Dia berbuah pada waktunya, dia akan kembali menjadi tanah, habis udah. Ada pohon yang panjang umurnya, ada pohon yang hanya singkat umurnya. Yang kedua, saya cepat saja. Kemudian setelah ada pohon, ada terang, ada gelap, ada daratan, ada air, ada segala, Allah menciptakan binatang. Binatang bukan hanya punya tubuh jasmani. Binatang memiliki jiwa. Kalau saya tanya apa itu jiwa, jiwa adalah gambar kedua teman-teman, pikiran, perasaan, kehendak. Perhatikan ini di jiwa. Memang Yesus nanti pelajarannya tebus segala dosa kita. Tapi peperangan di jiwa terjadi nanti sampai kita mati. Nanti ada yang digambar 5 gitu ya nanti. Tapi ingat, binatang bukan hanya punya tubuh, tapi dia punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Karena dia punya jiwa, maka binatang bisa dididik. Yang dicatat begitu. Binatang bisa dididik. Makanya segala macam sirkus, pencari narkoba, polisi pakai anjing, segala macam. Kalau Anda lihat binatang yang bisa dididik, bukan hanya tikus bisa dididik, burung bisa dididik, flipper bisa dididik gitu. Ya, jadi pertunjukan-pertunjukan. Binatang itu amoral, jadi nggak punya rasa malu gitu ya. Misalnya saya kasih gampang, anjing lah paling gampang dicontohin tuh anjing. Anjing biangnya melahirkan anjing laki-laki. Setelah 2 tahun aja, jangan-jangan ibunya bisa kawin sama anaknya gitu. Anaknya bisa berahi sama ibunya dan bisa melahirkan anak-anak lagi. Ya, dia itu amoral, jadi nggak tahu malu. Ada satu waktu di WA, tadi ada di gambar saya punya komputer ini, waktu ada pertemuan menteri siapa sama menteri siapa di Amerika, anjingnya ada potret, lagi dipotret. Anjingnya di bawahnya lagi kawin gitu. Ya. Jadi dia nggak tahu, kayak kita lagi pesta kayak apa, anjing mau kawin, kawin aja. Nggak ada malunya gitu. Ya. Anjing itu, binatang itu, hanya memperhatikan sesamanya kalau ada perlu. Kalau ada perlu dia bisa jaga, seperti anjing tadi yang saya kasih contoh, kalau dia baru melahirkan, dia jaga anak-anaknya luar biasa gitu ya. Tapi kalau dia gede, kan dia udah sama lagi gitu. Semua binatang kalau masih kecil dijaganya dengan garang sama orang tuanya. Hanya beberapa ada kecuali, binatang-binatang ada kecuali. Tapi yang saya omong ini pada umumnya gitu. Kalau ada perlu, dia bisa bayin kita.
Kalau ada perlu, dia bisa nurut sama kita gitu. Ya. Tetapi kalau naluri kebinatangannya timbul, dia udah nggak ingat siapa lagi karena dia binatang amoral. Ingat itu. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena kita masuk sekarang gambar ketiga. Coba, nah gambar ketiga. Pada hari keberapa Allah menciptakan manusia, teman? Pada hari keberapa? Pada hari ke-6. Ke-6. Ya. Pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Manusia beda sama binatang, apalagi sama pohon. Kalau manusia, Anda bisa catat, satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang punya roh. Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata, Kejadian 2 ayat ke-7 berkata, mari seseorang baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Makanya orang Yahudi bilang bahwa nafas itu aja Allah sendiri, nafas Allah gitu ya. Allah menghembuskan rohnya, maka jadilah manusia itu hidup. Saya lupa catatannya, tapi ada ayat, ntar dulu adanya. Catatan saya hilang tadi itu ya, saya nggak catat. Tapi Allah sebelum Maliaki itu buku apa ya? Terakhir sebelum bukan. Pokoknya Allah yang menciptakan nafas dalam diri manusia gitu. Ya. Waktu Allah menghembuskan rohnya, maka terciptalah roh dalam diri manusia. Jadi bukan roh Allah, tapi Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sehingga manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya ambil dari mana? Itu di gambar ada. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Boleh seseorang baca. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Ya. Jadi teman-teman, bahwa manusia jelas sekali ada 3. Lihat dari gambar ya. Ini saya nggak bisa pegang-pegang, nggak bisa pakai itu ya, point gitu ya, pointer. Tapi Anda lihat, perhatikan sekarang jelas, perhatikan gambar ketiga. Manusia, iblis sudah ada lihatin, iblis sudah ada ya. Ini Anda bisa baca di Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ayo kita baca sedikit, iblis itu sudah ada. Boleh satu orang baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 kalau nggak salah. Kenapa saya bilang udah ada? Karena iblis dilemparkan ke Hades. Hades itu bumi, ya kan? Karena iblis itu mau menyamai yang maha tinggi. Dia belum berbuat apa-apa. Dia baru kehendak saja. Oke, ada seseorang bisa baca?
Yesaya 14, 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, dalam hati, teman, dengerin ya. Engkau yang berkata dalam hatimu, aku hendak apa? naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, Yang mengatasi. Aku ya. hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit 3. pertemuan. Ya. Terus? Jauh di sebelah utara. Lagi? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. 4, aku hendak naik ketinggian awan-awan. Yang kurang ajar, yang 5? Hendak menyamai yang maha tinggi. Iya. Inilah Lucifer. Ya. Tadinya dia orang kesayangan. Bukan orang, dia makhluk kesayangan Bapa. Dia kerup dalam. Dia cantik, elok, parasnya pinter, main pujian segala bagus ya. Tetapi dia itu apa yang Tuhan kasih dia di atas rata-rata, tapi terakhir dia hendak. Maka ayat selanjutnya berkata, ayat berapa tuh? 14 ya, coba apa 14? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Terus ke-15 dan selanjutnya akhirnya dia lempar ya. Ya. Dia dilemparkan ke dunia orang mati, Hades itu. Itu bumi. Makanya kalau Anda lihat di gambar ketiga, teman, iblis udah ada. Iblis itu ingat nggak waktu dia berdosa, dia makanannya debu tanah. Engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Saya nggak tahu tuh tadinya. Iblis kali jalannya berdiri kali ya tadinya ya, punya kaki, nggak tahu. Tetapi waktu dia dikutuk si iblis, engkau akan berjalan dengan tubuhmu dan debu tanah akan menjadi makananmu. Itu ada ya. Debu tanah. Debu tanah si manusia bukan dibuat dari debu tanah. Gitu ya. Manusia dibuat dari debu tanah. Jadi makanannya iblis adalah debu tanah manusia. Kadang-kadang disebut juga bahwa manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki tubuh. Bisa disebut gitu juga. Makhluk roh yang memiliki tubuh. Kenapa disebut makhluk roh? Karena satu hari, kata Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, lihatin tuh gambar ketiga di paling bawah. Sebab satu hari ketika manusia mati, Pengkhotbah 12 ayat ke-7 berkata, debu kembali menjadi tanah. Debu kembali menjadi tanah. Jadi mau dibakar kek, kalau kita mati, ditanam kek, kecemplung ke laut kek, debu kita terbuat dari debu akan kembali menjadi tanah. Tetapi Anda lihat, manusia bukannya berakhir setelah dia mati. Justru setelah kematian kekal, roh jiwa kita, kalau menurut Pengkhotbah 12 ayat ke-7, dia akan pulang ke rumah Bapa yang mengaruniakannya. Kenyataannya jangan kata pulang ke rumah Bapa. Semua orang mau ke rumah Bapa. Baru di Taman Eden saja manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saya kembali lagi gambar 3. Perhatikan lagi. Manusia punya roh. Anda lihat gambarnya ya.
roh ini diciptakan supaya makhluk roh ini bisa bersekutu, bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan Allah. Lihatin, lampu itu nyala. Tadi kan WL bilang, biar semangat kita menyala-nyala. Kan ayat bilang di Roma, biar kita menyala-nyala, roh nyala-nyala untuk melayani Tuhan gitu ya kan. Rohnya nyala. Jadi kita diciptakannya roh supaya Allah adalah roh, maka manusia dan Allah bisa bersekutu dalam roh. Bisa nangkep ya, pelan-pelan. Kalau nggak ngerti, unmute, tanya saya. Ya, Anda lihat, ketika manusia punya hubungan yang baik dengan Allah, roh itu mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak jiwa manusia. Maka anggota tubuh hanya melakukan apa yang dipikirkan. Ada yang mau tanya? Ada suara. Mama baca. Ah? Semua dosa tak tidak dosa saja. Nggak jelas. Kencengan sedikit. Halo? Siapa yang tanya? Dosa apa? Saya nggak kedengeran. Saya lanjut, apa saya tunggu? Lanjut, Ibu, lanjut. Lanjut, ya. Jadi, Anda lihat ya, anggota tubuh bagian bawah itu cuma terima perintah dari jiwa. Nanti di gambar 5 lebih jelas lagi. Ketika manusia punya relasi yang baik dengan Allah, maka jiwa manusia nurut perintah kehendak Allah. Saya berani tulis di anggota tubuh plus apa yang diomong plus. Maka anggota tubuh keluar lagi lingkaran plus. Bisa nangkep ya? Positif, semua yang dari Tuhan, maka yang dilakukan positif. Bisa berjalan-jalan di Taman Eden sama Allah, bisa ngobrol-ngobrol di Taman Eden sama Allah. Ingat ya, bukan nggak ada iblis. Ingat ya, bukan nggak ada iblis. Iblis udah ada, udah dibuang. Tapi tidak bisa mempengaruhi manusia. Sampai satu hari melalui Hawa, dibujuklah Hawa makan buah terlarang. Kemudian Adam juga ikut, kemudian berdosalah mereka. Sampai sini dulu gambar 3, ada yang mau tanya tidak? Jelas ya? Jadi Ibu Chun, Ya. itu iblis tidak bisa mengganggu anggota tubuh Manusia. dalam, nggak bisa mengganggu manusia dalam hal ini. Dan di gambar 3 tidak bisa. Gambar 3 Karena nggak bisa ya. nggak bisa. Karena manusia punya relasi yang baik, maka dia jiwanya kan kepenuhan roh Allah. Benar nggak? Ya. Makanya saya berani tulis plus. Ngomongannya plus, sikap hidupnya plus. Iblis ada tapi nggak masuk. Tapi iblis selalu dan sekali lagi selalu cari waktu yang baik. Saya kasih pelajaran sampingan sedikit. Misalnya waktu di padang gurun. Waktu Yesus dicobai 40 hari, ingat?
Kemudian terjadilah perang firman di Matius 4, ya kan? Iblis pakai ayat, Yesus jawab juga ada tertulis. Iblis nggak mau kalah, ada tertulis. Kalau engkau jatuhkan dirimu, ada malaikat menatang. Kemudian Yesus juga ngomong ada tertulis. Itu perang firman. Ingat tuh teman, ingat aja itu. Iblis dikalahkan oleh firman. Kalau Yesus aja kalahkan iblis pakai firman, bagaimana kita, betul nggak? Kita juga bisa kalahkan iblis dengan firman. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Ya itu. Jadi karena di sini sekali lagi saya bilang, relasi manusia baik sebelum jatuh dalam dosa, ada iblis tapi nggak bisa masuk. Tapi saya sambung sedikit tadi saya lupa. Lukas 4 ayat 13. Coba baca satu orang. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iya, garis bawahi itu teman-teman. Iblis dikalahkan Yesus bukan kabur jauh-jauh, bukan. Kalau kita menang dalam pencobaan, dalam peperangan melawan kehendak diri dan firman Tuhan, kita menang, kita lebih daripada pemenang. Terus iblisnya bukan lari jauh-jauh, dia cuman mundur. Ingat teman, dia mundur menunggu waktu yang baik untuk apa? Untuk nyerang lagi. Pertanyaannya tulis di buku catatan. Kapan waktu yang baik untuk iblis menyerang lagi? Ayo 2 orang jawab saya, 2 orang. Ketika relasi kita dengan Allah Yang kendor. kencang. Ketika relasi kita dengan Allah kendor. Kapan waktu yang baik untuk iblis menyerang kita lagi? Di saat kita lemah. Di saat kita satu orang lagi. Waktu kita sakit. Tahu nggak yang paling gampang? Waktu kita tidak punya relasi dengan Allah. Itu adalah waktu yang baik untuk iblis menyerang kita. Amin nggak? Amin. Makanya ikut Tuhan nggak bisa on off. Dengerin teman. Jangan pikir kita udah sekelas kayak saya aja nih, sekelas kayak saya. Terus saya sama sekali karena kecewa, karena disakiti, karena dianiaya. Saya nggak mau baca firman, nggak mau doa, nggak mau apa. 2 tahun aja jangan banyak-banyak. Jangan pikir nanti saya udah bertobat 2 tahun, saya tinggal nyambung lebih tinggi lagi. Nggak bisa. Kalau iman itu, kalau kita stuck, itu kita melorot turun. Bukannya kita udah setengah jalan, terus kita stuck 2-3 tahun, nanti saya sambung lagi, saya naik ke atas. No. Melorot. Nggak percaya, coba. Disuruh apa, nggak mau, mundur aja setahun. Nggak doa, nggak apa. Waktu disuruh bersaksi, disuruh doa lagi, udah kaku. Betul apa enggak? Itu yang tadi nyanyinya keren sekali, nyanyinya keren. Praise and worship-nya. Jangan nyanyi-nyanyi, jangan apa-apa setahun 2 tahun. Suruh nyanyi lagi, pimpin WL lagi. Susah apa gampang? Coba deh. Ya, betul. Betul nggak gitu? Ya, nggak usah susah. Dia itu kalau ikut Tuhan, lebih baik sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Ingat itu, saya bilang. Jangan pernah kita off.
Jadi kapan waktu yang baik bagi iblis masuk? Waktu kamu off. Waktu kamu on, terus kamu on, itu nggak bisa masuk. Kita on dalam persekutuan, doa, firman, punya teman-teman rohani di komunitas, kita pelayanan, kita konseling, kita on terus. Iblis susah masuk. Tapi begitu kita off, Tuhan berkati kita karena kita melakukan firman Tuhan, kita dikasih apa-apa, dikasih kemakmuran yang luar biasa. Nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Kita off. Saat itulah iblis menyerang lagi sama kita. Ingat ya, hafalin tuh ayat. Lukas 4 ayat 13. Iblis mundur menunggu waktu yang baik. Amin. 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 Oke, sekarang kita masuk yang keempat. Manusia jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya nggak bahas tentang kemuliaan Allah ini. Pelajaran tersendiri tentang Ibu Yesus di meja litostrotos yang kita bahas waktu Paskah. Kemuliaan Allah udah direbut oleh iblis dan itu yang mau direbut oleh Yesus kembali, ya. Selama manusia hidup di dalam dosa, tidak mungkin ada kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah hanya bersifat semu, sementara. Tapi saya nggak masuk di pelajaran itu. Sekarang kita lihat gambar 4. Ayo teman, perhatikan gambar 4. Ketika manusia yang adalah makhluk roh, lihat gambar 4 ya. Tapi apinya nggak menyala lagi. Maka manusianya masih hidup. Tetapi tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia terputus dengan Allah. Catat itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, atau jangan jatuh. Kalau jatuh dia bisa bangun lagi. Ketika manusia hidup dalam dosa, maka tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Karena ada di suratan Petrus, apa di Yohanes belakang, ketika manusia mau hidup sama dengan dunia, maka dia tidak lagi punya hubungan dengan Bapa. Kalau pakai bahasa kita orang Katolik bilang gini, waktu manusia berdosa, manusia putus hubungannya dengan Allah. Tapi dia tetap hidup. Tapi Anda lihat gambar. Manusia cuma hidup pakai jiwa, pakai tubuh doang. Betul nggak? Ini sama nggak sama gambar 2? Pak Wigin. Ya. Ketika manusia berdosa, rohnya tidak berfungsi lagi. Sebenarnya roh itu adalah untuk berelasi dengan Allah yang adalah roh. Tapi ketika roh itu tidak berfungsi lagi, maka manusia hidup melalui jiwa dan tubuh. Sekarang siapa yang pimpin jiwa mereka? Dunia kan? Ya, dunia. Dunia si iblis bukan? Ya. Dosa Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut.
Bahasa asli maut ini adalah neraka lah pokoknya. Ya. Orang tadi pengkhotbah 12 ayat 7 bilang gini, sebenarnya manusia debu kembali menjadi tanah, rohnya pulang ke rumah Bapa. Betul nggak gitu? Ya kan? Ya. Tapi karena manusia berdosa, jangankan mau pulang ke rumah Bapa, nanggung dosanya aja di bumi aja udah setengah mati. Banyak orang begini nih, mau hidup homya-homya, nggak mau nurutin firman Tuhan, semua pakai duit, mati mendadak pengen ke sorga, itu namanya ngimpi. Tau nggak ngimpi? Mimpi. Ya, ngimpi. Cuman baiknya supaya dilihat orang, kasih donatur dikit-dikit, tapi ketika nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, dia tetap hidup manusia lama, terus mati mendadak, siapa tahu sekarang nih orang mati, aduh terlalu mendadak gitu ya. Ya banyak udah orang mati, udah nggak bisa diomong. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Tadi saya nggak bahas tentang kenapa tadi kan saya ingatnya, manusia bisa disebut juga makhluk roh yang punya tubuh. Tadi kan saya bilang begitu. Kenapa? Ya. Karena waktu kita mati belum selesai tuh Pak Wigin, belum. Sebab kita nih makhluk roh, artinya apa? Seharusnya kita ini dirancang untuk hidup kekal di surga. Makanya ada ayat tuh di dalam pelajaran saya di keselamatan bahwa kita ini cuman pendatang. Betul nggak? Ada nggak tuh ayatnya? Kita cuman orang asing katanya. Ada ayatnya itu semua. Itu pelajaran keselamatan saya. Satu hari kita mesti pulang ke negeri kita. Sebab kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah. Coba begini. Saya lebih berkembang nih ya supaya jelas. Yesus waktu mati, Indri, apa tulisannya Indri? Indri kan? Ayo artinya apa? Siapa yang tahu? Inilah raja orang Yahudi. Memangnya dia secara sejarah pernah jadi raja di Israel? Tidak pernah. Jadi gimana? Coba jelasin saya. Diangkat. Dia mengaku Yesus adalah putra Allah. Gimana pelan-pelan? Apa? Karena Yesus putra Allah. Jadi menurut orang-orang Yahudi dia menyamakan diri dengan Allah. Maka dicemooh oleh Yesus jadi raja orang Yahudi. Mana bisa? Nggak bisa. Karena itu dia mau bilang dia jadi anak Allah, makanya dia disalib. Itu betul. Tapi yang saya tanya, Indri artinya raja orang Yahudi. Dia pernah jadi raja satu hari. Diangkat oleh Pilatus. Hah? Diangkat oleh Pilatus. Bukan. Waktu Minggu Palma itu. Pinter. Siapa tuh? Suara siapa tuh? Pak Edi. Pak Edi. 100 bakal Pak Edi. Waktu dia masuk Minggu Palma, semua orang kasih daun palma, baju jubah mereka semua ditaruh, maka masuklah Yesus ke Yerusalem sebagai raja. Dan itu diperhitungkan nanti di akhir zaman. Mulai tanggal itu jadi apa-apa, itu diperhitungkan itu. Dia pernah jadi raja. Catat ya yang belum tahu ya. Dia pernah jadi raja satu hari. Hosana, Hosana. Satu hari naik keledai muda. Ya, dia jadi raja satu hari. Makanya langsung itu dinubuatin dia raja orang Yahudi. Nah, sekarang saya kasih pelajarannya begini. Lihatin. Tubuh manusia ada 2. Ingat nggak tadi? Saya udah bilangin. Ya, tubuh jasmani yang
anggota tubuh yang warnanya orange, betul? Terus ada yang warnanya purple itu tubuh rohani yang nggak kelihatan. Si tubuh rohani gambar 3 ada di dalam anggota tubuh jasmani. Jadi kita punya 2 tubuh. Dengerin teman-teman, ini penting. Makanya Yesus berkata di Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Artinya begini, kalau kita mau hidup seperti yang dikehendaki Allah, setiap kali kita makan roti untuk tubuh jasmani kita, kira-kira Yesus bilang, ingat ya, jangan kasih makan tubuh jasmani tok. Kamu masih punya tubuh rohani loh. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Karena dia tubuh roh, maka makanannya firman. Firman, kata Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Jadi tubuh jasmani makan roti dari bakery, tubuh rohani makan roti dari surga. Cocok nggak tuh? Ya, tubuh Kristus. Firman. Tubuh rohani makan firman. Akulah roti yang turun dari surga. Tulis, akulah roti yang turun dari surga. Ayatnya saya kasih. Aduh, semoga nggak salah ya. Cari sendiri aja ya. Yohanes 6 aja. Yohanes 6 ayat 33, 35, 41, 48, 51, 58. Tolong baca yang kenceng ya. Tolong baca, betul nggak coba semuanya. Saya ulang ya. 33, 35, 41, 48, 51, 58. Coba seseorang baca, tolong berdua deh cepetan. Ayat 33. Ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Terus 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. 48. Akulah roti hidup. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengerin, garis bawahi teman. Untuk hidup dunia, bukan untuk hidup kekal saja. Siapa yang makan firman adalah Allah sendiri. Dia bukan hanya bisa masuk surga, tapi dia bisa menang untuk hidup dunia. Karena ingat tadi saya sudah bilang gambar pertama, ketika manusia itu tubuh jasmaninya penuh sama firman, maka kegelapan nggak bisa menguasai dia. Makanya Yohanes 6 ayat 4:51 bilang, roti hidup itu untuk hidup dunia. Coba kita nyebrang sedikit di Yohanes 1 ayat 4 dan 5.
Itu kasih tanda ibu yang baca. Nanti saya mau baca 58. Sebelum baca 58, baca dulu Yohanes 1 ayat 4 sama 5 apa 3 sama 4 dah. Coba baca. Yohanes 1 Ayat 4, dalam apa? dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Stop. Dalam dia. Dianya apa? Tuhan Yesus. Kaitannya di sini Pak Wigen bukannya Tuhan Yesus. Firman. Kaitannya firman. Karena kan Yohanes 1 ayat 1-nya bilang, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi di dalam dianya tuh firman. Coba ulang sekali lagi Ibu. Dalam firman, coba terusin. Ayat 4 ulangi. Dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi terang manusia. Jadi kalau Anda dan saya memiliki firman, maka kita memiliki terang hidup. Terus ayat 4 ulang sekali lagi. Dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terus? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Bisa nangkep nggak nih sekarang gambar yang kedua tadi? Ketiga, gambar ketiga. Ya, gambar ketiga. Lihat nggak jadinya? Ketika manusia mempunyai hubungan dengan Allah, dan itu bisa sekarang ketika kita sekarang penuh dengan firman, maka firman itu menjadi terang kita. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Banyak firman berkata bumi ini, dunia ini adalah kegelapan. Nanti kalau ada waktu saya kasih penjelasan tentang iblis penguasa dunia, ya. Nanti saya kasih, ya. Jadi dunia ini kegelapan. Tapi orang yang memiliki firman itu adalah terang bagi sesama. Saya rangkap nggak gini? Kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saluran Tuhan. Maka kegelapan tidak akan menguasainya. Bisa nangkep ya? Itu artinya bahwa firman itu untuk hidup. Coba baca sekali lagi Yohanes 6 ayat 51. Baca lagi coba. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang selama-lamanya artinya kalau tubuh jasmaninya mati, tadi pengkhotbah dosa itu kita debu kembali menjadi tanah, maka rohnya hidup selama-lamanya sama Bapa. Bisa nangkep ya? Ulang sekali lagi 51. Baca sekali lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, sekarang udah nangkep belum teman-teman? Ada yang mau tanya lagi nggak ini? Jelas nggak Pak Wigin? Ya, jelas Ibu. Jelas ya? Jelas. Sekarang baca 58-nya. Yohanes 6:58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi ada 2 ayat ya. 51 dan 58 berbicara untuk hidup kekal. Kalau kita makan roti ini, roti itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Bisa nangkep ya teman ya? Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Jangan takut tanya, nggak apa-apa. Saya akan jelasin lagi. Berarti Bu, yang dimaksud di ayat ini bukan tentang hosti tubuh Kristus saja, tapi juga plus firman. Iya dong, udah jelas dong. Jelas. Kan hosti itu waktu ekaristi
kita terima tubuh Yesus, tapi kan tanpa pengertian. Kan ada ayat banyak sekali bagaimana Anda dan saya harus bertumbuh. Supaya kita bertumbuh, kita makan roti dari surga. Persis aja kayak tubuh jasmani. Ibu udah menikah? Sudah menikah. Udah punya anak? Sudah. Ya. Kalau anak kita lahir 3 kilo, dalam setahun dia cuma 7 kilo, 9 kilo. Aduh, kita senewan setengah mati. Kita cari dokter terbaik, kita minumin segala obat Cina apa supaya dia bertumbuh jadi gede. Mana mau kita anak kita kontet kagak bertumbuh-tumbuh. Betul nggak? Iya, betul. Manusia bingung sekali kalau tubuh jasmaninya dikasih yang bagus-bagus supaya tinggi, supaya sehat, dikasih makan, tumbuh. Berapa tahun kita lalai? Nggak kasih makan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita masih kontet. Masih ke bayi. Tubuh jasmani kita udah sicap, udah gocap, udah lakcap. Udah jadi bos, udah jadi dosen, udah jadi engkong, udah jadi emak. Tetapi tubuh rohaninya nggak tahu dikasih makan. Makanya jangan heran. Oma-oma, om-om, tante-tante, secara jasmani keren. Tetapi karakternya masih kayak bocah, tau gak kayak bocah? Kesinggung, sedikit-sedikit kesinggung. Terus egonya paling gede, kayak bocah. Kalau punya apa-apa kan bangga, dibangga-banggain. Mulutnya melambung ngomong, nggak mau kalah. Itu kan anak kecil. Makanya kita kalau di Jawa kan bilang, wis. Seng waras ngalah, seng tuwek ngalah, seng dewasa ngalah. Itu. Karena biar dia udah umur lakcap gocap, biar dia dosen, biar dia bos, tetapi nggak mau kalah kayak bocah. Ngiri. Lihat orang bagusan, dia ngiri. Betul nggak gitu? Itu semua sifat apa? Sifat anak-anak. Makanya di Korintus ada ayatnya. Dilihat dari umur, dilihat dari kedewasaan, seharusnya kamu udah jadi pengajar. Masih diajarin asas-asas pokok katanya. Ada tuh, cari ayatnya. Sudah seharusnya kamu jadi pengajar, jadi Katolik udah berapa puluh tahun. Masa sampai sekarang udah tua begini masih kagak ngerti rencana Tuhan. Masih nggak ngerti segala apa yang Tuhan suruh. Itu dia. Karena apa? Karena tubuh rohani tidak dikasih makan. Nah, tadi aku bilang coba kita lihat sekarang gambar 4. Gambar 4 kalau rohnya tidak nyala, lihat gambar 4 teman-teman. Maka manusia hidup cuma dari jiwa dan dari tubuh. Kalau Tuhan tidak bisa memerintah, siapa sekarang yang masuk Pak Wigen? Iblis. Iblis yang masuk. Kalau iblis ngomongnya kekasaran, dunia yang masuk. Dunia itu iblis. Makanya Anda lihat sekarang, saya berani tulis ketika iblis masuk, dia masuk melalui panca indera. Ingat ya, iblis kalau masuk melalui panca indera. Ntar dulu nih. Ini jatuh nih sebentar. Iya. Iblis masuk melalui panca indera dari anggota tubuh, kuping, dengar, baru dikatain. Kata orang, suamimu tuh ada piaraannya. Kata orang belum lihat sendiri. Kata orang, saudara kamu tuh yang bantuin di kantor sekarang bisa beli yang macam-macam.
Baru kata orang udah panas, udah marah. Mata lihat orang apa ngiri. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Anda lihat nggak gitu? Iblis masuk melalui panca indera. Terus mempengaruhi apa? Coba lihatin ke atas. Perasaannya. Melalui pikirannya. Pikirannya masuk. Kurang ajar ya. Ya dari mana ya dia bisa beli begini-begini. Pasti dia main gila nih pembukuan. Perasaannya marah, jengkel, maka kehendaknya yang jalan. Makanya banyak orang dipukul orang, kehendaknya tendang orang, kehendaknya maki balik orang. Nggak bisa dipikir. Karena apa? Iblis, dunia yang omong. Bukan Tuhan. Ada lihat. Ya, makanya saya tulis min. Mulutnya min, tindakannya, sikap hidupnya min. Karena dia diperintah bukan dari Allah, tapi dari iblis. Yang mempengaruhi jiwanya. Tulis di bawah kamu. Input mempengaruhi output. Input kamu cuman film Korea, berpuluh seri. Dengerin TV, omong COVID melulu. TV, cerita kerusuhan segala di Amerika. Cerita semua yang negatif. Yang masuk negatif semua. Pastilah mempengaruhi perasaanmu jadi takut hari depan. Bisnis payah. Bisnis gimana hari depan. Perasaan pikirannya udah ketakutan. Kehendaknya apa? Kalau nggak kuat-kuat jadi stres. Terlalu banyak orang stres sekarang, tahu nggak? Terlalu banyak orang stres. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang ditonton di TV, banyak kan negatif. Maka bersyukurlah Anda dan saya kalau setiap hari kita baca firman. Sebab firman itu jadi mesin cuci, tahu mesin cuci? Pasangan hidup, orang tua kita katain goblok lu, tolol lu, aduh lu, segala ngomong. Terus orang yang nggak punya firman, ketakutan, gemeteran. Kalau lu begini lagi, keluar, udah gini aja gini. Aduh, deg-degan nggak bisa tidur. Muntah obat tidur baru mau bisa tidur. Tapi kalau kita baca firman, firman bilang, engkaulah biji mataku. Namamu kutulis di telapak tanganku. Engkau kawan sekerjaku. Engkau harum-haruman bagi aku. Jadi, hilang nggak tuh yang orang ngomong jelek? Makanya mesti baca firman. Supaya membersihkan pikiran kita dari segala input yang masuk dalam hidup kita. Amin. Anda lihat ya. Kalau manusia udah cuma dipengaruhi oleh jiwa dan dunia, ingat nggak? Sebelum terpilih nih, janji. Ayo pilih saya. Ntar saya mau begini untuk kesejahteraan ini. Itu janji 1000 janji. Udah kepilih, janji tinggal janji. Betul nggak? Repot urusin kantong sendiri. Ketangkep sama KPK nih, ketangkep. Masuk TV, dia dada, nggak ada malunya tuh. Ngelawan yang nggak masuk akal. Nggak ada malu. Nggak apa. Dulu janji kayak apa. Kalau terpilih saya jalan kaki dari sini ke sono. Dari
Sama anak dari Jogja apa ke Jakarta. Kalau kepilih, ntar kalau dia yang kepilih, saya potong kemana. Saya lompat dari Monas. Ngomong aja ngomong. Satu juga nggak ada yang dipenuhi. Apa dia malu? Kagak malu. Dia kagak malu. Seperti ingat tadi aku bilang. Binatang, gambar kedua. Amoral. Nggak punya malu. Udah nggak malu lagi. Sebab udah nggak ada hubungan sama Tuhan. Udah kayak apa tadi? Kalau cuman jiwa sama tubuh. Lihat gambar 2. Coba kasih lihat gambar 2 sedikit lagi. Gambar 2 sama gambar 4 sama nggak? Gambar 2 sama gambar 4 sama apa tidak? Sama. Gambar 2 profilnya binatang. Gambar berapa? 4? Manusia. Tapi karakternya karakter siapa? Binatang. Binatang. Kalau nggak percaya nih ya, saya nggak berani ngomongin. Saya nggak bawa catatan nih ya. Saya aduh Tuhan tolong saya. Coba lihat di Mazmur 49. Bantu saya. Ibu siapa itu yang ngomongnya bagus itu jelas. Ibu siapa tadi itu yang ngomong? Ibu Vivi. Vivi tolongin ya. Mazmur 49 ayat 15. Betul nggak? Coba baca dulu. 49 ayat 15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia. No, bukan. 21. Mazmur, no, sebelum 21. 15 dulu apa 19 dulu? Coba. Yang 19. Apa? Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia. Salah. 15. 15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. 13, Bu. 13. 13 sama 21 udah betul. Tapi ada satu lagi, 13. Coba baca 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya. Betul, catat 19. 13 dan 21. 13 dan 21. Ayo 13 dulu baca. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Coba, dan jelas nggak tuh, Vi? Manusia dengan segala kegemilangannya. Tulis ya. Kenapa disebut kegemilangannya? Karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang memiliki roh. Sebenarnya dengan roh itu manusia bisa bersekutu, berelasi dengan Allah. Makanya disebut manusia dengan segala kegemilangannya. Nggak bisa bertahan dari gangguan, cobaan iblis. Dia sama seperti hewan. Kalau nggak jelas baru baca ayat 21-nya. Coba baca sekali lagi sekarang ayat 21. 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi tulis di buku catatan begini teman. Manusia, tulis ikutin saya. Manusia, min, pengertian, sama dengan hewan. Tulis dulu, ntar saya ajarin. Manusia, min, pengertian, min tanda kurang ya. Manusia, tanda kurang, min, pengertian, sama dengan hewan.
Jadi tolong 3 orang jawab. Apa itu pengertian? Sebab manusia tanpa pengertian sama dengan hewan. Jadi apa itu pengertian? Ayo Vivi jawab. Roh. No, rohnya kan emang udah mati. Coba. Yang lain cepat. Siapa lagi yang mau coba unmute, tulis, pencet. Hikmat. 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 Satu lagi jawab. Akal budi. Manusia. Apa-apa? Akal budi. Nah, kalau ada 3 orang kan saya jadi bingung. Ada 5 orang saya jadi bingung. Lebih baik ayat tafsir ayat. Betul nggak? Kalau ayat tafsir ayat, saya jadi aman. Mari kita buka Amsal 9 ayat 10. Ayo cepat. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Jadi roh memang gunanya untuk mengenal Yang Maha Kudus, supaya bisa berelasi. Jadi manusia makhluk roh ini, kalau enggak dipakai rohnya mengenal Tuhan, tidak punya pengertian, maka dia sama dengan hewan. Jadi jelas ya teman, manusia pengenalan akan Tuhan sama dengan hewan. Jelas nggak ini Pak Wigin? Ya jelas Ibu. Sangat jelas kan? Ya. Karena manusia memang dikasih roh supaya berhubungan dengan Allah, mengenal Allah. Tetapi ketika manusia tidak mau pengenalan akan Allah, maka cara hidupnya, karakternya udah percis kayak binatang. Itu kata ayat, bukan kata Ibu Cun, bukan. Mau lagi di perjanjian baru ada nih. Saya cuman mesti ada salah-salah ya. Saya rada-rada lupa nih nenek-nenek nih ya. 1 Petrus 2 ayat 12a. Kalau nggak salah nih ya, ini saya nggak tahu, kalau nggak salah lewat ya. 1 Petrus 2, 12a. Milikilah cara hidup yang baik. Salah, bukan. 2 Petrus 2 ayat 12 coba. Mereka sama gitu loh. Tapi mereka itu sama dengan orang yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ya, stop. Ya, itu A-nya aja. Coba baca sekali. Coba lihat dulu perikopnya cerita tentang manusia bukan? Coba perikopnya tentang apa? Nabi-nabi, guru-guru palsu. Nah, keren nggak tuh? Bayangin ya, ini kitab suci loh yang ngomong, bukan Ibu Cun ya. Untuk nabi-nabi, guru-guru, tapi palsu. Palsu, inget nih. Dia, kata kitab suci, seperti apa? Coba baca lagi pelan-pelan. 2 Petrus 2, 12a. Baca sekali lagi pelan-pelan. 2, 3. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Amin. Sekarang aku tanya, nabi itu orang dalam gereja apa orang luar gereja? Dalam. Dia ngerti firman apa enggak ngerti firman? Ngerti. Dia orang lama apa orang baru? Lama. Pikir sendiri sekarang. Serius, aku kalau ngajar
ayat itu? Ada nggak ayat itu? Catat aja, aku nggak hafal. Ikat lehernya dengan batu kilangan dan cemplungin ke laut, katanya. Itu juga untuk guru-guru dan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya saya kalau ngajar, saya harus kasih ayat. Banyak orang bilang, Cun, lu kebanyakan ayat, Cun. Sebab saya nggak mau itu keluar dari asumsi saya nggak mau. Tadi kan saya bilang bahwa gambar keempat orang kayak binatang kan, tadi aku udah bilang kan, menurut gambar saya, maka gambar keempat itu manusia tapi kayak binatang. Tapi kalau saya tidak didukung oleh Mazmur 49, 13, 21, sama ini ayat ini, saya nggak berani kasih. Bisa nangkep teman? Ya, bisa. Setiap kebenaran harus didukung ayatnya mana gitu loh. Sebab kalau enggak, ada 5 teolog, dia ngomong dengan cara dia 5, tapi nggak punya dasar. Berdasarkan apa gitu. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Ya, jelas, Ibu. Lihat gambar nomor 5 sekarang. Oke. Gambar nomor 5 adalah Anda dan saya sekarang. Saya nggak mau kasih pelajaran keselamatan, tetapi Anda dan saya sekarang udah punya Yesus. Ini gambar Anda dan saya. Ada iblis di dunia, tapi ada Yesus. Kita udah terima Yesus. Tapi Anda lihat gambar lingkaran di anggota tubuh. 2, saya kosongin. Betul nggak? Kelihatan saya kosongin? Ya. Ya. Saya nggak berani. Seharusnya kalau udah punya Yesus, seharusnya lingkaran ini seperti gambar nomor 3 dong. Bener nggak? Pelan-pelan. Seharusnya kalau udah punya Yesus, bener nggak? Ya. Lingkaran 2 ini seharusnya plus. Kan udah makan firman, bener nggak gitu? Udah rajin rosario, rajin ke misa gitu, ya kan? Ya. Tapi ini kenyataannya saya tidak berani kasih ini plus. Sebab apa Pak Wigin? Jawab saya. Siapa aja boleh. Hah? Apakah masih dipengaruhi oleh jiwa? Iya, kenapa? Kenapa? Kan seharusnya lingkaran ini isinya plus dong. Ya. Tetapi kenyataan, fakta membuktikan. Banyak orang yang punya Yesus. Hamba-hamba Tuhan. Masuk penjara hari ini. Benar nggak? Ya. Dari mana saya berani tulis plus? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Duit gereja dicak. Duit pembangunan dicak. Duit sosial dicak. Padahal aktivis gereja.
Padahal setiap kali kayak laler hijau di gereja ada terus. Tapi pertanyaan terakhir. Kapan dia bisa plus? Kapan? Ayo jawab satu orang dulu. Kapan bisa plus? Tergantung apa? Relasi dengan Tuhan. Amin. Itu siapa yang ngomong? Siapa itu yang ngomong? Rina. Tepuk tangan. Ingat tadi pelajaran saya. Lihat panahnya, kamu lihat panahnya. Punya Yesus, tapi panah relasinya enggak ada. Ingat tadi iblis nunggu waktu yang baik. Ketika Yesus punya, tetapi tidak punya relasi pribadi dengan Allah. Tidak ginosko dengan Allah. Maka gampang sekali jatuh dalam tawaran dan godaan dunia. Secara jasmani, dia pekerja gereja. Tetapi berapa banyak orang pinjam duit gereja, tapi nggak dikembaliin. Tapi karena semua hopeng-hopeng, duit seksi ini dipinjam bakal modal kerja. Duit pembangunan ini dipinjam dulu bakal ini. Akhirnya nggak bisa dipulangin. Dan pastor paling nggak suka ada skandal-skandal soal uang. Nggak pernah ngomong. Tapi ini nggak bisa ditutup. Zaman sekarang udah maju. Banyak hamba Tuhan. Gembar-gembor tentang kasih. Menjual, belum lagi menjual kemiskinan. Tahu nggak menjual kemiskinan? Bilang pergi kemana, kesian, cari dana. Dia pergi dapatnya 10 juta, yang dibagi cuma 1 juta, 2 juta, 8 jutanya kemana? Secara jasmani dia rohani. Tetapi rohaninya rohana. Coba lihat Matius 23 ayat 2 sampai 5. Tapi nggak usah baca. Nanti di rumah aja. Matius 23 1, 2, 3 aja deh bacanya. Coba tolong cepat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Stop. Ahli Taurat, kaum Farisi, itu ngerti firman Tuhan bukan? Iya. Ngerti. Dia seharusnya jadi teladan hidup bukan? Ya, betul. Karena orang Farisi, ahli Taurat yang mengajar kan? Iya. Terus dia menduduki kursi Musa. Berarti dia udah jadi pemimpin. Benar. Kursi Musa bicara tentang sudah jadi pemimpin. Karena dia ngerti firman Tuhan. Hari ini bisa dikatakan orang-orang yang pandai firman Tuhan menduduki kursi Musa. Bisa nangkap nggak begitu? Ya. Ya. Nah, terusin bacanya. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Jelas nggak nih teman?
Jelas. Ada nggak orang kayak begini? Ya, ada. Wah. Banyak tahu. Banyak tahu. Bukannya ada. Banyak. Pinter ngajar, tapi tidak melakukan. Jangan kayak orang Farisi. Tapi kalau dia lagi di mimbar, coba bayangin ya. Kita tahu nih hamba Tuhan ini kehidupannya begini, nggak bener dia begini. Tapi waktu dia lagi di mimbar, kamu harus dengar apa yang dia ngomong. Tuhan bisa pakai dia. Banyak Tuhan bisa pakai. Tapi jangan lihat kelakuannya. Tapi manusia itu melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati. Ya kan? Susah, misalnya ada satu pembagi komuni, wah udah saya nggak usah ceritain. Dulu juga saya nggak tahu. Waktu dia tugas pembagi komuni, orang-orang nggak mau antri di depan dia. Saya orang sono berjubel-jubel sama dia, sebentaran udah habis. Dia nggak mau, apa akhirnya dia mau isinya orang-orang nggak mau. Ternyata hidupnya nggak bagus. Punya cewek lain, ciak duit orang. Akhirnya pastor baru dibilangin, akhirnya dia nggak boleh lagi. Tapi maksud saya begini. Ada orang dablek kayak begitu. Udah tahu hidupnya kagak baik. Udah tahu berdosa. Tapi sok-sokan mau ambil kerjaan rohani. Tapi belakangan saya baru ngerti. Dia pikir supaya balancing, ngerti nggak? Di sini saya berdosa, di sini saya suci. Supaya nanti kalau saya masuk surga 50-50. Bisa apa enggak sih begitu? Ya. Pikir sendiri. Saya ngecek duit orang cepet ya. 50 juta saya pakai, bakal saya kesenangan. 50 juta saya bantu gereja. Saya bantu orang susah. Tapi 50 jutanya bakal saya. Kira-kira Tuhan terima nggak? Enggak. Pikir aja sendiri. Tapi banyak nggak orang begini? Banyak. Makanya teman, kalau kamu makin belajar, kamu akan disucikan, dimurnikan. Ingat itu. Kalau banyak orang jadi Katolik, jadi pekerja, tapi tidak mengerti firman, maka hidup mereka akan menjadi batu sandungan. Mari kita kembali ke laptop. Kita lihat gambar kelima. Anda lihat, iblis nggak mau nyerah. Dia tunggu waktu yang baik. Tuhan sudah berkorban bakal kita. Sekarang tinggal Anda dan saya. Karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah dia lakukan semua nih ya. Kasihnya Allah diwujud nyatakan kepada Yesus. Udah datang, udah bangkit lagi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagian Tuhan sudah dilakukan. Ingat ya. Bagian Tuhan sudah dilakukan. Tinggal bagian Anda dan saya, percaya nggak? Bahwa dia Allah, dia berkorban bakal kita, dia peduli sama kita, dia tidak tinggalkan kita, dia pasti menolong kita. Tinggal bagian kita percaya apa enggak. Dan ini enggak gampang. Ini adalah proses beriman. Ini proses perjuangan kita seumur hidup.
Maka liatin teman gambar kelima, liatin gambar kelima. Peperangan terjadi di area jiwa. Catatan ya. Peperangan terjadi di area jiwa. Dari atas suara Tuhan, dari anggota tubuh kenikmatan dunia. Jadi siapa yang menang tergantung pilihan Anda dan saya. Saya bilang sekali lagi, bagian Tuhan sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus bilang, sudah selesai. Bagian dia sudah selesai. Tinggal bagian Anda dan saya. Percayakah kita bahwa Yesus adalah Allah? Nggak gampang. Teori gampang, Yesus Allah. Tapi percayakah kita bahwa Yesus Allah dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau dia Allah, dia adalah Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu. Tapi ingat satu, dia bukan Allah yang maha sabar. Tidak ada satu ayat pun di kitab suci berkata, Allah kita adalah Allah yang maha sabar. Nggak ada. Tapi panjang sabar. Panjang. Kalau panjang sabar, ada ujung kanan kirinya, ada nggak? Ada. Ada batasnya sayang. Jadi kalau hari ini engkau belum bertobat, tapi engkau yang paling tahu. Secara umum kalian udah cukup rohani kok. Secara umum orang lihat kamu kasih jempol kok. Kamu udah kerja, bakal Tuhan. Udah berkorban waktu, tenaga, uang, kesempatan, udah. Tapi yang terakhir, apakah kamu sudah rendah hati? Berani prioritaskan orang lebih penting, Filipi 2 ayat 3. Beranikah kamu? Satu ayat terakhir, saya kasih satu ayat terakhir. 1 Kor 6 ayat 7. Ini saya tulis di dinding sekretariat saya. 1 Kor 6 ayat 7 kalau nggak salah. Vivi, bacain Vivi. Saya pakai bacain sebagai ayat terakhir. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Susah nggak nih Pak Wigin ayatnya? Yuk kita baca sekali lagi ya. 1 Kor 6 ayat 7. Kalau bisa semua baca ya. 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Stop. Jadi nih, kalau saya ribut sama Pak Wigin, kita sama-sama udah lauhwe, kita sama-sama udah lama jadi pekerja Tuhan. Itu kalau ada saja orang sampai bilang, Ibu Cun debat sama Pak Wigin, itu udah merupakan kekalahan bagi kita. Amin nggak gitu? Mengapa kita tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kita tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Berarti teman terakhir, ikut Tuhan harus ada pengorbanan. Kamu akan dirugikan.
dan kamu akan menerima ketidakadilan. Banyak ayatnya. Lukas 9:23 bilang, sangkal dirimu, panggul salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Jadi ikut Tuhan harus sangkal diri, panggul salib setiap hari lagi, setiap hari. Tapi ada yang bilang sama gini waktu saya ngajar, Ibu Cun, saya udah 10 tahun tuh di lingkungan tugas, tapi saya rasanya nggak pernah tidak adil. Saya rasanya nggak pernah dirugikan. Ayo jawab saya cepat sebagai terakhir. Saya jawab apa kalau ada yang omong begitu? Tadi kan saya bilang, kalau ikut Tuhan jadi pelayan senior, udah tahu pengalaman, pasti dirugikan, dianiaya, nggak dipercaya, dikuabo, macam-macam. Menderita kerugian, menderita ketidakadilan gitu, ya kan? Terus ada yang ngomong, enggak, saya mah enggak. Udah 10 tahun tuh saya aktif di lingkungan, saya nggak ngalamin yang begitu jelek tuh Ibu Cun. Ayo jawab saya, kenapa? Ayo, jangan takut salah, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, namanya belajar. Ayo, Vivi. Kayaknya nggak mungkin. Nggak peduli. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin. Remon, yang mana Remon? Yudit. Karena pengalaman saya ikut Tuhan sih tetap ada. Dianiaya. Iya. Nah, iya. Sekarang kalau kamu jadi saya, iya. ada orang bilang saya nggak pernah. Jadi saya mesti jawab apa? Dewi, ada Diana Harja, ayo dong jawab dong. Dokter Melda nih teman saya dulu sekali nih kalau nggak salah nih. Iya, Melda betul. saya udah pernah, betul ya? Iya. Aduh, apa kabar sayang? Kabar baik, Bu. Ayo mau coba-coba jawab nggak Ibu Dokter Melda? Saya pikir kalau ada orang yang berkata seperti begitu, kalau memang kita tidak bersikap seperti begitu ya sebaiknya kita memang menjelaskan, Bu. Jelasinnya apa? Asal ada orang yang begitu. Kamu lagi ngajar, ikut Tuhan, pasti ada yang nggak enaknya gitu loh ya. Iya, betul. Menerima ketidak. Terus dia bilang, saya enggak tuh muncul. Nah, terus kamu jawab apa? Mustahil. Orangnya sombong. Ayo. Hah? Berarti ayo kurang dong dekat jawab. dengan Tuhan, Bu. Jawabannya gampang. 10 tahun kerja bakal Tuhan kerjanya apa? Kalau cuman bagi-bagi surat edaran, cuman jadi asyir, cuman jadi yang enteng-enteng, 10 tahun juga kagak ngapa-ngapain, nggak bakal dikuabo apa-apa. Sebab dia nggak mau ambil jabatan yang beresiko. Dia nggak mau jabatan yang nanti capek, buang waktu, buang tenaga. Apalagi ambil resiko yang mesti keluar duit. Jadi dia ambil pelayanan yang cetek-cetek doang. Kalau yang cetek-cetek, kata jalan tuh kalau kita di air, jalannya cetek-cetek, kayak pelayanan. Tapi di pelayanan masih bisa lari-lari. Tuh Yeskiel 47 tuh pelajarannya. Tapi kalau kita masuk pelayanan yang dalam, maka air udah sepinggang kita. Udah nggak bisa kemana-mana. Maka kita pasti mengalami. Bisa nangkep nggak Pak Wigin? Ya. Bisa, Bu. Kalau pelayanan kita cetek-cetek, mah kita masih berlari-lari di pinggir pantai. Pelayanan kena ombak, tapi kita masih bisa lari-lari. Tapi kalau pelayanan kita dalam, makanya Yesus bilang naik kapal. Ayo masuk lebih dalam. Banyak orang nggak berani lebih dalam.
Bisa nangkep saya bilang? Kalau kamu nggak masuk lebih dalam, kamu nggak mengalami tantangan dalam pelayanan, omong kosong imanmu bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itu teori. Prakteknya, iman timbul dalam penderitaan. Amin. Amin. Di dalam penderitaan, di dalam tantangan, kita terus berpegang kepada firman yang kita dengar. Itu nggak gampang. Tetapi melalui penderitaan kita beriman, satu hari mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, solusi dari Tuhan terjadi, maka kita lebih dan makin beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Inilah tantangan Anda sama sekali. Tantangan Anda dan saya seumur hidup. Mari sama-sama. Bukan kata kelas-kelas kita nggak pernah jatuh. Kita jatuh manusiawi. Tetapi bagian kita bangkit kembali. Amin. Amin. Apa bedanya? Kita boleh gagal sebentar. Bangkit lagi. Nggak usah malu. Omong saya gagal. Saya selalu begitu sama teman-teman saya. Iya, saya salah. Tolongin bilangin, saya nggak mau ulang yang sama. Justru kita mengakui kegagalan. Justru di situ martabat kita naik. Oke, nggak habis-habis ini. Udah jam 9:30, Mek. Capek, kamu capek nggak? Enggak, Bu. Aduh, kamu nggak capek ngedenger nenek-nenek, capek tahu ngoceh melulu. Menarik, Bu. Dengarnya enak. Enak. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Babe, ini aku di tempat, aku di ruang, aku di kamar tidur ini. Kamar dia nih, dekat ujung dia nih, wifi-nya jelas, apa kenceng. Kalau di kamar kecil tempat saya kerja, wifi-nya suka jatuh. Jadi ini Babe nggak bisa naik ranjang nih kalau saya belum selesai. Ntar gue diomelin, ntar gue. Ayo cepetan. Ada pertanyaan, saya mau kasih jawaban. Tanya Saya utang ya, saya utang tentang iblis penguasa dunia. Saya utang lain kali. Oke. Yang lain lagi, ayo apa lagi yang mau ditanya? Jelas nggak? Bu, ginosko apa artinya, Bu? Ginosko itu berelasi erat seperti hubungan suami istri. Itu ada pelajarannya. Terima kasih. Ya, hubungan. Misalnya ada di Matius 1 ayat 25 kalau nggak salah ya. Cerita gini, Yusuf tidak bersetubuh sama Maria sampai Yesus lahir. Bersetubuh itu ginosko. Ada beberapa kata ginosko. Tuh lihat udah serak nih nenek-nenek ngomong. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udahan ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Jun. Terima kasih ya. Saya live grup dulu boleh? Iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu ya. Dulu ya. Foto dulu, nggak foto dulu. Oke. Foto dulu. Ayo. Foto. Fiona matikan. Semua buka. Matikan PowerPoint-nya. Gambar apa ini? Kabel laptop. Ini hostnya semua di rumah siapa ini?
Di rumah masing-masing apa ada yang ngumpul? Di rumah masing-masing. Oke. Udah lama kita nggak ketemu di Medan ya. Nanti ya. Udah? Siapa yang mau motret dua saya? halaman nih. Kenapa? Fotonya Fotonya Butsun, 2 Bu. halaman. I don't Ya, know foto siapa yang semua mau. lah, foto semua. Oh, ini satu Foto halaman aja semua. ya? Soalnya ini totalnya ada 48 orang nih. 2 halaman. 2 halaman baru muat. Oke. Udah foto? Belum, Om. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Oke. Udah? Udah. Oke, terima kasih Ibu Chun. Oke, sampai Selamat jumpa. malam ya. God bless you. Selamat malam. Oke. Thank you, Bu Chun. Iya, sama-sama. Nah, nenek-nenek Berkati. mau matiin aja kagak bisa nih. Dipencet kagak mau jalan. Pusing nih. Ini lagi ya, Bu. Sambung. Nenek-nenek tapi ngajarnya jago, Bu. Iya, luar biasa. Gimana nih dia kagak mau mati kok. Biasanya pencet liftnya yang merah dia mati. Ini dia kagak mau mati. Aduh. Di atas, Bu. Ini di atas. Dah. Di lift, yang lift. Di atas kanan. Kok ini satu halaman aja ya? Pak Henry, nanti kita arrange lagi ya. Apa? Waktu untuk episode berikutnya dengan Ibu Chun. Iya, oke. Setuju semua? Setuju. Nggak sabar tuh. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Terima kasih. Semuanya, dadah. Tuhan Pasti. berkati semua. Bye, selamat malam. Bye. Dah. Semua lah itu. Udah. Nggak bisa ya? Oke lah, saya mati ya. Biar Iya, Tante matiin bisa aja keluar. deh kalau nggak bisa. Iya, Oke ya, dadah. God bless. dadah. Bless.